Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Hasil tindak lanjut rapat kerja laporan pendataan Menpan RB dan DPR, SPTJM penting. 5 instansi ini di blacklist. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bonus.id. Informasinya yaitu hasil tindak lanjut rapat kerja laporan pendataan Menpan RB dan DPR, SPTJM penting. 5 instansi ini di blacklist. Simak informasinya baik-baik. Unews.id. Pemerintah melalui Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dan Komisi 2 DPR RI kembali mengadakan rapat kerja membahas penanganan tenaga honorer di instansi pemerintah. Pada kesempatan tersebut, Menpan RB memaparkan hasil tindak lanjut penanganan honorer yang terdiri dari 4 prinsip penting. Prinsip pertama adalah menghindari PHK massal demi menghargai jasa tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah. Prinsip kedua, menghindari pembengkakan anggaran dengan cara selektif dalam merekrut ASN. Prinsip ketiga, pemerintah tidak akan mengurangi pendapatan tenaga honorer saat ini. Prinsip keempat, penyelesaian tenaga honorer akan dilakukan sesuai regulasi yang ada. Selain itu, dalam rapat kerja tersebut, Menpan RB juga menyinggung terkait laporan hasil pendataan non-ASN serta kelengkapan SPTJM. Diketahui masih ada 5 instansi yang belum melengkapi unggahan SPTJM terhadap data tenaga honorer. Hal ini membuat BKN membuka kembali aplikasi pendataan non-ASN hingga 31 Maret 2023. Perpanjangan tenggat waktu untuk SPTJM ini menjadi kesempatan terakhir bagi honorer pada instansi tersebut agar tidak terancam di blacklist oleh BKN. Dalam menindaklanjuti hasil penataan non-ASN, Menpan RB berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit data yang disampaikan pada sistem pendataan non-ASN BKN. Komisi 2 DPR RI juga mendorong Menpan RB supaya segera membereskan dan melengkapi secara utuh SPTJM tenaga honorer seluruh instansi. Kelengkapan SPTJM tenaga honorer sangat penting dan akan berpengaruh pada data dasar dalam penyusunan peta arah penyelesaian tenaga non-ASN. Jika 5 instansi tersebut masih belum melakukan finalisasi pengunggahan SPTJM, maka tenaga honorer yang berada di dalamnya bisa terancam di blacklist oleh BKN. Menteri Anas mengakui peran tenaga honorer cukup vital dalam mendukung berbagai fungsi pelayanan publik, sehingga diperlukan adanya skema win-win solution ke depannya. Atas dasar berbagai pertimbangan dan saran dari beberapa anggota Komisi 2 DPR, Menpan RB akan mengambil langkah untuk mempertajam skema kebijakan yang tengah digodok oleh pihaknya untuk menangani masalah tenaga honorer. Dengan adanya upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer di instansi pemerintah, diharapkan situasi tenaga honorer di masa depan dapat lebih baik dan teratur. Menpan RB menyampaikan bahwa pemerintah sangat serius dalam melakukan penataan SDM. Sebab peran tenaga honorer memberikan kontribusi besar dalam pemerintahan dan sangat vital dalam mendukung berbagai fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari skema win-win solution untuk menangani masalah tenaga honorer. Dalam rapat tersebut, Menpan RB juga akan mengambil langkah untuk mempertajam skema kebijakan yang tengah digodok oleh pihaknya untuk menangani masalah tenaga honorer atas dasar berbagai pertimbangan dan saran dari beberapa anggota Komisi 2. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis, selalu berdoa.
Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.